Para ilmuwan mungkin baru aja menemukan bukti adanya planet tersembunyi di tata surya kita sendiri, bukan di luar bintang yang jauh, bukan di galaksi lain. Tepat di sini, mengorbit matahari. Selama bertahun-tahun, para astronom telah memperhatikan sesuatu yang aneh terjadi jauh di luar Neptunus. Objek-objek di tata surya bagian luar bergerak dengan cara yang tidak masuk akal. Orbit mereka meregang, miring, dan sejajar secara aneh, seolah-olah ada sesuatu yang masif yang menarik mereka. Kini studi baru menunjukkan mungkin ada planet besar tak terlihat yang bersembunyi di kegelapan. Dunia yang begitu jauh dan redup sehingga teleskop kesulitan untuk mendeteksinya secara langsung. Beberapa ilmuwan menyebutnya planet 9. Yang lain masih menyebutnya sebagai planet X. Dan jika itu ada, itu bisa menjadi salah satu penemuan terbesar dalam astronomi modern. Untuk memahami dari mana ide ini berasal, kita perlu melihat ke tepi luar tata surya. Di luar Neptunus, terdapat wilayah luas yang dipenuhi objek es yang dikenal sebagai sabuk Kuiper. Area ini berisi planet kerdil seperti Pluto, bersama dengan ribuan benda kecil sisa dari pembentukan awal tata surya. Sebagian besar objek ini mengikuti orbit yang dapat diprediksi di sekitar matahari. Namun, seiring berjalannya waktu, para astronom mulai menyadari bahwa beberapa dari mereka berperilaku sangat berbeda. Beberapa objek jauh memiliki orbit yang sangat memanjang yang semuanya menunjuk ke arah yang kira-kira sama. Alih-alih terdistribusi secara acak, jalur mereka tampak berkelompok, seolah-olah ada sesuatu yang memandu mereka. Itu adalah petunjuk pertama. Pada 2016, para astronom yang menganalisis orbit yang tidak biasa ini mengusulkan penjelasan yang mungkin. Mereka menduga bahwa sebuah planet besar yang tak terlihat mungkin mempengaruhi objek-objek ini melalui gravitasi. Menurut model mereka, dunia tersembunyi ini bisa berukuran sekitar 5 hingga 10 kali lebih masif dari bumi. Ia mungkin mengorbit matahari pada jarak ratusan satuan astronomi, yang berarti ratusan kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Pada jarak itu, satu orbit penuh bisa memakan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun. Itu akan membuatnya sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan teleskop besar pun kesulitan melihat objek yang redup dan jauh itu. Planet ini akan memantulkan sangat sedikit cahaya matahari dan ia akan bergerak sangat lambat di langit. Tapi disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Seiring dengan ditemukannya lebih banyak objek yang jauh, polanya terus berlanjut. Objek Trans-Neptunus tambahan menunjukkan pengelompokan orbit yang serupa, memperkuat gagasan bahwa sesuatu yang masif dapat membentuk gerakan mereka. Simulasi komputer telah menunjukkan bahwa sebuah planet dengan massa dan orbit yang diprediksi dapat menghasilkan efek semacam ini. Dengan kata lain, meski para astronom belum melihat planet X secara langsung, mereka mungkin udah melihat pengaruhnya. Ada alasan lain mengapa planet ini bisa tetap tersembunyi begitu lama. Beberapa model menunjukkan bahwa orbitnya mungkin sangat miring dibandingkan dengan tata surya lainnya. Alih-alih mengorbit rapi di bidang datar yang sama dengan planet-planet, ia bisa bergerak pada sudut curam, menghabiskan sebagian besar waktunya jauh di atas atau di bawah tempat para astronom biasanya mencari. Ia juga mungkin saat ini berada di wilayah langit yang sulit diamati. Kemungkinan tersembunyi di balik gugusan bintang yang padat atau terlalu redup untuk terlihat. Karena itu, para ilmuwan telah melakukan pencarian terarah menggunakan teleskop canggih, memindai bagian besar langit selama bertahun-tahun. Sejauh ini, belum ada citra langsung planet X yang dikonfirmasi, namun buktinya terus bertambah. Ada juga penjelasan alternatif lainnya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa orbit aneh objek jauh bisa disebabkan oleh bias pengamatan. Karena astronom cenderung mencari di wilayah langit tertentu lebih sering, datanya mungkin tampak mengelompok, padahal sebenarnya tidak. Yang lain berpendapat bahwa gabungan pengaruh gravitasi dari banyak objek kecil dapat menciptakan pola serupa. Bahkan ada hipotesis bahwa pertemuan bintang di masa lalu saat bintang lain melintas dekat tata surya kita jutaan tahun lalu bisa mengganggu orbit ini. Namun tak satu pun dari penjelasan ini yang sepenuhnya menjelaskan semua data yang diamati. Itulah sebabnya hipotesis planet X tetap menjadi salah satu ide utama, dan pencariannya pun semakin dipercepat.
Teleskop baru, termasuk instrumen survei generasi berikutnya, diharapkan dapat memindai langit dengan sensitivitas lebih tinggi dari sebelumnya. Survei ini mungkin akhirnya dapat mendeteksi objek redup yang bergerak lambat di tata surya yang jauh. Jika planet X itu nyata, para astronom yakin ia dapat ditemukan dalam dekade berikutnya. Dan jika ditemukan, itu akan mengubah pemahaman kita tentang bagaimana tata surya terbentuk. Beberapa teori menyebutkan planet ini mungkin terbentuk lebih dekat ke matahari dan kemudian terdorong keluar oleh interaksi gravitasi dengan Jupiter dan Saturnus di awal sejarah tata surya. Ide lain mengusulkan bahwa itu bahkan bisa jadi objek yang tertangkap dari sistem bintang lain. Bagaimanapun, itu akan mewakili kelas planet yang benar-benar baru di tata surya kita. Saat ini, tata surya bagian luar tetap menjadi salah satu wilayah yang paling sedikit dijelajahi di sekitar kita. Kita telah memetakan permukaan Mars dan mengirim wahana melampaui Pluto, namun area luas di sekitar matahari masih banyak yang belum diketahui. Dan di suatu tempat di luar sana, jauh melampaui Neptunus, sebuah dunia masif mungkin bergerak lambat dalam kegelapan, tersembunyi dari pandangan. Jika para ilmuwan benar, planet X udah ada di sana selama ini. Kita hanya tak tahu harus mencari kemana. Baiklah penonton sekalian, mari kita buka faktanya. Kasusnya buntu sedingin batu yang sedang kita cari. Ini tentang planet hipotetis itu lagi. Sosok yang sangat licin, mengubah orbit dari kegelapan. Saya udah mengikuti jejak gravitasinya selama bertahun-tahun. Ia meninggalkan jejak salah hitung matematika dan astronom yang bingung, tapi ia tak bisa sembunyi selamanya. Tata surya ini tidaklah seluas itu. Jika ia ada di sana, kita akan temukan planet Y. Ya, hari baru, misi baru untuk memecahkan teka-teki tata surya. Riset baru menunjukkan adanya dunia tersembunyi lain. Harus saya katakan, kita jangan abaikan teori ini sampai terbukti salah. Para ilmuwan saat ini dibanjiri dengan jumlah data yang sangat besar. Untungnya, mereka punya superkomputer yang memproses tumpukan persamaan yang pasti bikin pusing orang seperti saya. Tapi begitulah cara teori-teori ini muncul. Dulu, bahkan Neptunus pun tampak seperti teori yang mustahil. Saat Uranus ditemukan tahun 1781 oleh William Herschel, selama puluhan tahun itu dianggap batas akhir tata surya. Tapi Uranus tidak sepenuhnya mengikuti aturan, ada yang tidak beres, entah hukumnya yang salah atau ada kekuatan tak terlihat di luar sana. Dua ahli matematika, Adams di Inggris dan Leverrier di Prancis, mulai ngitung. Dan di sanalah ia. Neptunus muncul tepat di tempat yang diprediksi. Itu poin yang hebat bagi matematika. Kemenangan itu menginspirasi perburuan berikutnya. Di awal tahun 1900-an, Percival Lowell terpikat pada teori planet X. Ia yakin Uranus dan Neptunus masih goyah, jadi ia membayangkan dunia misterius raksasa yang menarik mereka. Timnya mencari selama bertahun-tahun, dan pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto. Pluto adalah planet X? Bukan, jangan buru-buru. Pluto terlalu kecil, itu nggak cocok. Kehebohan itu memudar, dan puluhan tahun kemudian, Voyager 2 menunjukkan orbit aneh itu masuk akal. Planet X, setidaknya versi Lowell, nggak pernah ada. Lalu muncullah planet 9. Tahun 2016, peneliti menyadari objek sabuk Kuiper yang jauh tidak tersebar acak. Orbitnya berkumpul dengan aneh, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke satu garis. Mereka ngajuin teori bumi super, 5-10 kali masa bumi, mengorbit sejauh ratusan satuan astronomi. Simulasi membuatnya tampak meyakinkan, tapi belum ada yang melihatnya. Penemuan berikutnya, planet kerdil 2017 OF201 membuat segalanya makin aneh. Ada yang bilang itu melemahin teori planet 9, yang lain bilang itu justru bukti tambahan. Untuk saat ini, planet 9 masih berupa kemungkinan. Namun, riset terbaru menunjukkan adanya kandidat lain yang mungkin untuk saat ini disebut planet Y. Tak seperti yang lain, ia diduga lebih kecil, seukuran bumi atau Merkurius, dan bersembunyi di balik sabuk Kuiper. Inilah petunjuk besarnya. Jauh melewati Neptunus, beberapa objek es semuanya miring, seperti sekumpulan kelereng yang bergerak ke sisi yang sama di atas permukaan datar. Itu seharusnya nggak terjadi. Gravitasi seharusnya udah meluruskan mereka sejak lama. Penjelasan paling sederhana, planet tersembunyi yang diam-diam membengkokkan tata surya luar, seperti pengasuh bayi yang nakal.
Para astronom memeriksa orbit sabuk Kuiper tersebut terhadap bidang invariabel tata surya yang pada dasarnya merupakan titik keseimbangan dari semua gabungan planet. Jika semuanya normal, orbitnya seharusnya sejajar, tapi ternyata tidak. Semuanya miring ke arah yang sama, seperti sekumpulan pensil yang dijatuhkan ke lantai, dan entah bagaimana semuanya mengarah ke sudut yang sama. Menurut para peneliti, kemungkinan hal itu terjadi secara kebetulan hanya 2 hingga 4%. Itu mirip dengan melempar koin 5 kali berturut-turut dan mendarat di sisi yang sama setiap kalinya. Ahli astrofisika menjalankan perhitungan rumit mereka dan menemukan penjelasan yang paling sederhana. Anda udah menebaknya, objek lain dengan gravitasi yang kuat. Matematika menunjukkan bahwa sebuah dunia di antara ukuran Merkurius dan Bumi yang mengorbit 100 hingga 200 AU dari matahari dapat mempertahankan kemiringan itu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nggak terlalu jauh, ukurannya dan jaraknya pas untuk membengkokkan sabuk Kuiper tanpa membuat hal lainnya menjadi kacau. Dan disinilah bagian yang menyenangkan. Secara teori, planet Y bisa berdampingan dengan planet 9. Planet 9 seharusnya menarik orbit S ke dalam kelompok, seperti anjing gembala yang mengumpulkan domba. Planet Y nggak mengelompokkan apapun. Sebaliknya, ia memiringkan seluruh arena permainan. Yang berarti, jika keduanya terbukti nyata, kita mungkin memiliki 2 planet tersembunyi yang membentuk tepi tata surya kita dengan cara yang berbeda. Jadi, mengapa kita belum melihat tetangga misterius ini? Sederhana, cahayanya redup. Pada 100 hingga 200 AU, sinar matahari ribuan kali lebih lemah daripada di bumi. Planet yang sejauh itu hanya bisa memantulkan sedikit cahaya. Bagi teleskop kita, itu akan terlihat seperti bintik yang nyaris tidak terlihat yang melayang di hamparan bintang yang padat. Mirip seperti mencoba mencari kucing abu-abu yang sedang tidur di gudang gelap dengan hanya sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Tidak membantu juga bahwa planet Y akan bergerak sangat lambat di langit. Ambil foto 1 tahun dan foto lainnya beberapa bulan kemudian dan mungkin tidak akan terlihat seperti bergerak. Survei langit yang lebih lama tidak dirancang untuk menangkap sesuatu yang redup dan lambat. Mereka bagus untuk menemukan asteroid yang bergerak cepat di dekat bumi, tapi tidak berdaya untuk kura-kura redup yang merayap di tepi tata surya. Tapi perburuan belum berakhir. Para astronom menaruh harapan mereka pada Observatorium Vera Rubin. Teleskop baru yang masif ini akan mengambil gambar langit malam dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Jika planet Y ada di luar sana, Rubin bisa menjadi orang yang menemukannya. Dan jika tidak, ya Rubin akan memberi kita bukti terbaik sejauh ini bahwa itu tidak ada. Siapa tahu, mungkin ia menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi gimana jika planet Y itu nyata? Dari mana asalnya? Mungkin itu sisa bongkahan dari masa awal tata surya yang liar. Miliaran tahun lalu, saat Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus masih bermigrasi, bongkahan batu dan es besar terlempar kemana-mana. Seperti bom-bom kar kosmik. Beberapa bergabung menjadi planet yang kita kenal sekarang. Yang lain terlempar keluar sepenuhnya, terhempas ke ruang antar bintang. Planet Y mungkin salah satu penyintas yang beruntung, cukup besar untuk bertahan di orbit stabil di pinggiran. Kemungkinan lainnya jauh lebih keren. Mungkin itu adalah planet pengembara. Planet Y mungkin setara kosmik dengan anak angkat atau hewan liar yang menemukan rumah. Jadi apa artinya jika planet Y itu nyata? Pertama, itu berarti banyak buku pelajaran akan dicetak ulang. Buku bergambar baru juga. Ini juga akan menantang cara kita berpikir tentang pembentukan planet. Masa seukuran Merkurius hingga Bumi sejauh itu tidak cocok dengan model standar planet yang terbentuk dekat matahari dan menetap? Entah tata surya awal cukup liar untuk melemparkannya keluar dan tetap terikat, atau ia tidak bermula di sini sama sekali dan tertangkap kemudian dicuri dari bintang lain. Ada sudut pandang lain. Inet, sebuah planet di luar sana bisa menarik benda-benda es di tepi tata surya, mendorong beberapa ke dalam. Seiring waktu, itu bahkan mungkin membantu mengirimkan air dan bahan pembentuk kehidupan ke bumi. Tapi itu hanya spekulasi saat ini. Namun, pertanyaan terbesar dari semuanya adalah, apa lagi yang ada di luar sana? Jika planet seukuran bumi masih bisa luput dari radar kita, maka dunia yang lebih kecil, kerdil es, dan misteri lainnya bisa menunggu lebih jauh. Awan Oort mungkin menjadi rumah bagi hal-hal yang bahkan belum pernah kita impiin. Menemukan planet Y itu nggak hanya nambah planet, itu akan membuka babak baru dalam menjelajahi tata surya.
Jadi disinilah kita, di tepi peta, di mana lampu jalan tata surya kita mulai padam. Itu hanyalah teori lain di atas meja berdebu, petunjuk lain untuk mengejar alam semesta yang gelap. Beberapa petunjuk telah mendingin dan ternyata hanya hantu. Jemaim masih di luar sana menunggu untuk ditemukan. Vanepi, kasusnya masih terbuka lebar, tapi satu hal yang pasti di tata surya kita. Selama orbit terus bergoyang dan karpet kosmik tetap berkerut, para astronom mereka akan terus mencari. Mereka takkan pernah berhenti mencari planet terakhir yang bersembunyi di kegelapan abadi. Mungkin ini hanya masalah waktu. Kita lihat aja nanti. Beberapa waktu lalu, teleskop antariksa James Webb melihat objek luar angkasa yang sangat aneh melintasi galaksi kita. Objek tersebut tidak mengorbit bintang manapun, benda itu objek nakal melayang-layang di angkasa sendirian. Objek pengembara ini rupanya memiliki atmosfer yang mirip kue dan memeriksanya bisa jadi sangat penting dalam penelitian eksoplanet di masa depan. Selain itu, kita juga bisa memahami bagaimana planet gas raksasa berevolusi dari waktu ke waktu dan apa yang akan terjadi pada Jupiter. Kamu mungkin berpendapat bumi juga memiliki atmosfer berlapis dengan 5 lapisan utama dan beberapa lapisan sekunder. Di bumi, sebagian besar udaranya terdiri dari nitrogen dan oksigen. Adapun planet lain berbeda. Ambil contoh Venus yang atmosfernya sangat tebal dan dipenuhi asam sulfat. Ada juga eksoplanet yang memiliki awan uap air atau yang awannya terbuat dari pasir panas. Tapi bagaimana dengan objek nakal kita? Aku tidak tahu mengapa benda itu mendapat reputasi seperti ini, tapi para ilmuwan menyebutnya SIM. Bagaimanapun, ia tampaknya memiliki kombinasinya sendiri yang unik dengan bercak-bercak awan dan reaksi kimia yang aneh di tempat yang tinggi. Planet ini diselimuti awan yang terbuat dari besi dan magnesium, dan atmosfernya memiliki bahan kimia berbasis karbon yang melayang-layang. Para ilmuwan telah melihat aurora di sana seperti cahaya utara yang ada di bumi, tapi jauh di luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya para peneliti bisa membuat semacam laporan cuaca pada objek yang tidak biasa seperti ini. Keanehan berikutnya, objek ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori manapun. Objek ini bukan planet biasa karena tidak mengitari bintang. Tapi objek ini juga lebih kecil daripada katai coklat, jadi ia berada di antara keduanya, bukan planet dan bukan pula bintang. Meskipun tidak berbahaya dalam arti, kita semua akan hancur. Para ilmuwan mengatakan bahwa objek-objek nakal seperti ini bisa mengacaukan keadaan jika berada terlalu dekat dengan tata surya. Gravitasi mereka bisa mengacaukan orbit planet-planet yang bisa menyebabkan ketidakstabilan atau tabrakan antariksa. Jadi meskipun teman kita yang nakal ini bukan ancaman saat ini, bisa menjadi ancaman di masa depan. Benda nakal ini memiliki beberapa hal yang unik. Pertama, satu harinya hanya berlangsung selama 2,4 jam. Bayangkan matahari terbit dan terbenam dalam waktu tersebut. Ia juga berada sekitar 20 tahun cahaya jauhnya di nebula Carina yang tidak terlalu jauh dalam hal ruang angkasa. Hal lain yang membuatnya istimewa adalah fakta bahwa ia merupakan objek melayang bebas paling terang dari jenisnya yang bisa kita lihat dari belahan bumi utara. Dan karena ia melayang-layang di angkasa tanpa ada bintang di dekatnya yang mengacaukan pandangan, ia bisa dipotret langsung oleh teleskop seperti Spitzer milik NASA. Ini sangat langka untuk objek yang sangat redup dan jauh. Ketika para ilmuwan memeriksanya dengan inframerah alias penglihatan panas, mereka melihat atmosfer objek nakal ini bertingkah aneh. Sepertinya atmosfernya terus berubah, kadang lebih panas, kadang lebih dingin. Sesuatu yang aneh terjadi. Pada Juli 2023, satu tim ilmuwan menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk menyelidikinya lebih dalam. Mereka mengarahkan teleskop tersebut ke SIM dan mengumpulkan banyak sekali data, 6.000 pengukuran hanya dalam waktu beberapa jam. Mereka mengamati radiasi gelombang pendek yang mirip panas berenergi tinggi, lalu melakukan hal yang sama dengan gelombang yang lebih panjang beberapa jam kemudian. Mereka menemukan kecerahan berubah secara berbeda tergantung panjang gelombang. Sebagian atmosfer menjadi lebih terang, sebagian lebih redup, dan sebagian lagi tidak berubah sama sekali. Itu terjadi di semua tempat, tetapi mereka melihat pola. Semua perubahan itu
terbagi dalam 3 kelompok. Setiap kelompok memiliki getarannya sendiri seperti identitasnya tentang apa yang terjadi di atmosfer. Objek misterius itu sangat dinamis dengan lapisan awan dan gas yang bergerak sendiri-sendiri. Ini bisa berarti ada 3 hal berbeda yang terjadi di atmosfer. Untuk mencari tahu apa yang ada di balik semua ini, mereka membuat model atmosfer objek nakal tersebut. Ternyata kelompok kurva pertama kemungkinan besar berasal dari awan rendah yang terbuat dari besi. Kelompok kedua berasal dari awan yang lebih tinggi yang terbuat dari mineral yang disebut forsterit yang pada dasarnya adalah kristal yang kaya akan magnesium. Dan sepertinya lapisan awan ini tidak mulus, lapisan awan ini tidak rata, dan ketidakrataan itu bisa menjelaskan kenapa cahaya yang datang dari awan-awan tersebut terus berubah. Sedangkan untuk kelompok pola cahaya ketiga tidak berasal dari awan. Cahaya tersebut tampaknya berasal dari atas awan, dari apa yang mereka anggap sebagai titik panas di atmosfer. Titik-titik panas ini mungkin terhubung dengan aurora radio seperti cahaya utara bumi, tapi terjadi di bagian radio dari spektrum cahaya, bukan cahaya tampak. Setelah semua pemodelan itu, masih ada misteri yang tersisa. Misalnya, kelompok kurva pertama ada di mana-mana, lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Ini mungkin disebabkan oleh gas-gas berbasis karbon seperti karbon monoksida yang melayang-layang di sekitarnya. Gas-gas ini mungkin menyerap jenis cahaya tertentu pada waktu acak pertama kalinya kita melihat kekacauan atmosfer secara langsung. Beberapa jam yang dihabiskan peneliti tidak cukup untuk mengetahui sepenuhnya. Mereka membutuhkan data berhari-hari dan mereka berharap bisa menggunakan teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA yang akan diluncurkan pada 2027. Meskipun objek misterius ini bukan planet nakal, tapi tetap layak disebut. Pada dasarnya, planet-planet ini adalah planet-planet yang diusir dari tata surya asalnya. Ketika sebuah planet terbentuk, biasanya planet tersebut bergabung dengan sekelompok planet lain di sekeliling bintang. Tapi di awal pembentukannya, keadaan ini bisa jadi sangat kacau. Planet-planet saling bertabrakan, bergeser, saling mendekat, dan kadang-kadang ada planet yang terlontar dari sistem. Jadi karena tidak terikat pada bintang, planet-planet nakal ini hanya menjelajah galaksi sendirian. Jika mereka kebetulan berada di dekat sesuatu yang masif, seperti bintang atau lubang hitam, gravitasi objek tersebut akan menariknya. Tapi jika tidak, mereka akan terus melayang. Sebagian besar dari mereka terlontar ketika sistemnya masih terbentuk dan semuanya berantakan. Tapi menurut ilmuwan NASA, sistem yang sudah terbentuk pun bisa melontarkan planet jika orbitnya terlalu aneh atau ada benda besar yang menabraknya. Planet berikutnya yang akan kita bahas bukanlah planet yang nakal karena memiliki bintang induk. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, planet ini masih bayi yang sedang dalam proses pembentukan. Sangat jarang kita bisa menyaksikannya beraksi. Si bayi sudah berukuran 3 kali lebih besar dari Jupiter, planet terbesar di tata surya. Ini merupakan bagian dari sistem yang berjarak 400 tahun cahaya, telah bertumbuh selama 5 juta tahun, mengunyah gas dan debu dari piringan di sekeliling bintang induknya seperti prasmanan kosmik. Tapi ketika para astronom memeriksa zat-zat kimia di atmosfer planet ini dengan menggunakan teleskop besar di Hawaii, hasilnya tidak sesuai. Mereka mengamati karbon monoksida dan air yang bisa membantu mengetahui berapa banyak karbon dan oksigen yang melayang-layang di atmosfer. Ternyata campuran kimiawi planet ini tidak sesuai dengan materi yang ada di piringan tempat ia terbentuk. Ini merupakan masalah besar karena bertentangan dengan apa yang selama ini diketahui oleh para ilmuwan tentang bagaimana planet-planet seharusnya terbentuk. Planet seharusnya terbentuk dari gumpalan gas dan debu yang saling bertabrakan dan menempel. Seiring waktu, gumpalan-gumpalan itu akan terbentuk menjadi planet yang utuh, dan jika itu benar, maka planet dan gas di sekelilingnya seharusnya memiliki materi yang sama secara kimiawi. Tapi PDS 70b melakukan hal yang berbeda, jadi para ilmuwan mengajukan 2 ide untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mungkin saja terbentuk dari materi padat seperti debu dan es, bukan hanya gas di dalam piringan. Materi padat itu memiliki karbon dan oksigen yang terperangkap di dalamnya, jadi pada saat materi itu meleleh dan masuk ke dalam planet, ia sudah mengubah komposisi kimianya.
Atau gas di dalam piringan itu mengandung lebih banyak karbon setelah planet terbentuk. Untungnya ada planet lain di sistem yang sama, PDS 70C, dan para ilmuwan berharap dengan memeriksanya, mereka bisa mengetahui kebenarannya. Lihat komet ini. Baru-baru ini, komet ini meletus 4 kali dalam kurang dari 48 jam dan menjadi hampir 300 kali lebih terang dari biasanya. Ini rangkaian letusan paling kuat yang pernah dialami komet tersebut dalam kurun lebih dari 3 tahun terakhir. Apa kita perlu khawatir? Para ilmuwan tampak gak khawatir. Mereka justru sangat gembira. Pertama, biar ku jelaskan sedikit latar belakangnya. 29P disebut astronom sebagai komet Centaur. Komet ini merupakan objek es yang mengorbit matahari di antara Jupiter dan Neptunus. Yang menarik dari Centaur adalah komet ini seperti hibrida kosmik karena bergerak dari satu jenis benda angkasa ke jenis lainnya. Komet Centaur memulai kehidupan sebagai objek jauh di zona tak bernyawa dan sangat dingin di luar Neptunus. Setelah beberapa juta tahun, komet-komet itu bergerak menuju matahari karena tarikan gravitasi planet-planet di tata surya. Pada akhirnya, komet-komet ini berubah menjadi komet periode pendek, yang artinya bisa melintas dekat dengan matahari, kemudian menjauh kembali ke wilayah es. Centaur yang namanya berasal dari makhluk hibrida setengah kuda dan setengah manusia yang populer dalam mitologi Yunani, sangat menarik karena pada dasarnya merupakan sisa-sisa pembentukan tata surya kita, semacam fosil kosmik. Karena lama berada di tata surya bagian luar yang dingin, komet Centaur menyimpan banyak materi mudah menguap yang ada ketika tata surya pertama kali terbentuk. Hal ini menjadikannya petunjuk berharga untuk memahami bagaimana tata surya kita berevolusi. Itulah yang membuat para ilmuwan sangat antusias. Sekarang tentang 29P itu sendiri yang sangat besar untuk ukuran sebuah komet. Diameternya sekitar 59 km, hampir 3 kali panjang Manhattan. Tapi tenang, komet ini terlalu jauh untuk membahayakan kita. Selain merupakan salah satu dari sekitar 1000 Centaur yang diketahui, 29P juga termasuk dalam kelompok komet lebih langka, yaitu kriovulkanik. Komet kriovulkanik adalah kelompok objek antariksa menarik dan memiliki aktivitas geologi yang unik. Komet kriovulkanik gak hanya mengandung campuran es, debu, dan batuan seperti komet pada umumnya, tapi juga memiliki kriovolcano alias gunung berapi dingin. Komet-komet ini melontarkan materi-materi yang mudah menguap seperti air, amonia, atau metana, bukan batuan cair. Sedangkan komet biasa ketika mendekati matahari, panas dari bintang ini menguapkan gas-gas di dalamnya yang kemudian menghasilkan debu dan partikel-partikel kecil seperti elektron dan ion. Materi-materi inilah yang membentuk ekor komet. Letusan ini sangat spektakuler dan membuat komet tampak jauh lebih terang karena awan cryomagma memantulkan cahaya matahari. Awan yang terbentuk di sekeliling komet disebut koma, dan awan ini bisa menjadi sangat besar dan terang sehingga membuat komet tampak seperti bola cahaya samar. Jika pernah mengamati komet, koma adalah lingkaran cahaya yang terlihat di sekeliling komet. Letusan semacam itu nggak bisa diprediksi. Meski sebagian besar komet kriovulkanik mengikuti orbit elips yang membawa mereka jauh keluar tata surya, 29P berada di orbit yang lebih melingkar pada jarak yang sama dengan Jupiter dan matahari. Kalian pasti mengira ini berarti letusannya akan lebih teratur, tapi ternyata nggak begitu. Faktanya 29P meletus secara acak dan nggak bisa diprediksi. Dan para ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Letusan terbaru dimulai pada tanggal 2 November 2024 ketika 29P meletus untuk pertama kalinya dalam waktu hampir 2 tahun. Ini diikuti 3 letusan besar lainnya dalam kurang dari 48 jam yang menarik perhatian para astronom di Asosiasi Astronomi Inggris. Mereka sudah lama mengamati 29P dan melaporkan bahwa letusan-letusan ini memancarkan gumpalan puing-puing yang memantulkan cahaya 289 kali lebih terang daripada cahaya inti komet, yang merupakan peningkatan sangat besar. Para astronom menduga kalau koma yang mengembang setelah setiap letusan memiliki bentuk gak biasa. Beberapa letusan yang terjadi bisa jadi menyebabkan koma mengembang dengan cara yang aneh dan gak beraturan. Hal ini sangat menarik karena 29P belum pernah mengalami letusan besar seperti ini sejak November 2022. Saat itu komet ini melontarkan lebih dari 1 juta ton puing-puing.
Terakhir kali komet ini mengalami letusan besar adalah pada September 2021 dengan beberapa letusan secara beruntun. Selain kebingungan tentang letusannya, 29P juga sangat berbeda dari komet lainnya. Sebagian besar komet memiliki orbit elips yang membawanya jauh keluar tata surya. Komet-komet ini menghabiskan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun jauh dari matahari dan baru akan meletus ketika berada di dekatnya. Tapi 29P enggak seperti itu. Ia mengitari matahari setiap 15 tahun sekali dan berada pada jarak yang hampir sama dengan jarak Jupiter. Perilaku aneh ini membuat para astronom semakin ingin mengetahui apa yang terjadi dengannya. Hal keren lainnya dari 29P adalah ia nggak pernah berada cukup dekat dengan matahari untuk menumbuhkan ekor, seperti komet-komet terkenal lainnya. Seperti komet sekali dalam satu abad, Shuchinshan Atlas, yang baru-baru ini menjadi berita utama karena melintas dalam jarak terdekatnya dengan bumi dalam 80.000 tahun. Teleskop antariksa James Webb milik NASA mengamati 29P untuk bantu memecahkan misteri tentang komet ini. Dan baru-baru ini, teleskop ini membuat penemuan besar lainnya. Teleskop ini mendeteksi semburan CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari komet. Ini kali pertama semburan CO2 terdeteksi dari komet ini. Webb juga menemukan semburan karbon monoksida dari komet ini. Ini bisa memberitahu kita banyak hal tentang komposisi komet dan semburannya. Yang menarik, semburan-semburan itu tampak berasal dari bagian berbeda di dalam inti 29P. Meskipun Webb nggak bisa menangkap inti komet itu karena ukurannya yang terlalu kecil untuk dilihat secara detail. Semburan yang berasal dari berbagai lokasi di permukaan komet menunjukkan bahwa inti komet itu bisa jadi terdiri dari banyak objek. Objek-objek ini mungkin memiliki komposisi berbeda dan ada kemungkinan inti komet merupakan benda komposit yang terdiri dari potongan-potongan kecil yang menyatu seiring berjalannya waktu. Anehnya, para astronom nggak mendeteksi adanya uap air di atmosfer komet. Ini nggak biasa karena atmosfer sebagian besar komet umumnya mengandung air. Komet ini mungkin kekurangan uap air karena suhu yang sangat dingin di permukaannya sehingga air nggak bisa menguap. 29P bukanlah satu-satunya yang dipelajari oleh Webb. Teleskop ini juga sudah membuat beberapa penemuan besar tentang galaksi-galaksi yang sangat jauh. Sebagai contoh, Webb baru-baru ini menemukan galaksi dengan nama yang cukup rumit yang muncul sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar. Yang sangat aneh dari galaksi ini adalah gas di dalamnya bersinar lebih terang daripada bintang-bintangnya, dan ini sangat jarang terjadi. Ini mungkin saja fase mata rantai yang hilang dalam evolusi galaksi, sesuatu yang bisa membantu para astronom memahami transisi galaksi-galaksi dari bintang-bintang pertama, yang disebut populasi 3 menjadi jenis galaksi yang kita lihat sekarang. Bintang-bintang di galaksi ini jauh lebih panas daripada yang kita lihat di galaksi-galaksi modern di alam semesta lokal, sekitar 80.000 derajat Celcius dibanding bintang-bintang pada umumnya yang bersuhu 40.000 sampai 50.000 derajat Celcius. Artinya, galaksi ini berada di tengah-tengah fase pembentukan bintang yang sangat singkat tapi intens, di mana bintang-bintang besar dan panas bermunculan di awan gas yang padat. Awan gas ini bersinar sangat terang karena dihantam oleh banyak sekali cahaya dari bintang-bintang. Tim peneliti di balik penemuan ini mengatakan bahwa meski galaksi ini nggak memiliki bintang populasi 3 karena data menunjukkan kompleksitas kimiawi, galaksi ini masih bisa jadi panduan untuk memahami bagaimana galaksi berevolusi dari bintang-bintang pertama hingga menjadi galaksi yang kita kenal. Masih ada banyak pertanyaan tentang galaksi ini. Apakah ini merupakan fase yang langka ataukah sesuatu yang sering terjadi pada tahap awal pembentukan galaksi? Para astronom berharap bisa mempelajari lebih banyak galaksi seperti ini untuk mengetahuinya. CEST, planet dan planeta tata surya menyimpan rahasia pengubah pengetahuan kita tentang bumi. Uranus menyimpan panas yang tidak kita duga. Merkurius menyusut dan retak selama miliaran tahun. Io, bulan Jupiter, memancarkan semburan vulkanik raksasa. Misteri kosmik ini mengisyaratkan adanya kekuatan dan proses yang suatu hari nanti dapat berdampak pada tata surya dan bahkan memengaruhi kehidupan di planet kita sendiri. Pada tahun 1986, Voyager 2 melintasi Uranus dan membuat semua orang bingung.
Data menunjukkan planetnya tidak memancarkan panas tambahan. Uranus pun berbeda dibanding raksasa lain di tata surya. Anehnya, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus melepas panas melebihi asupan dari matahari. Beberapa dekade kemudian, dua tim peneliti independen menelusuri kembali tumpukan besar pengamatan. Temuan mereka mengubah segalanya. Uranus memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya, sekitar 12,5% lebih. Dua studi tersebut menunjukkan Uranus masih perlahan melepaskan sisa panas awalnya. Detail ini sangat penting bagi ilmuwan merangkai asal-usul dan bagaimana perubahannya. Adapun pengukuran aneh Voyager 2 kini jadi lebih masuk akal. Lintasan terbang itu terjadi saat matahari sangat aktif, sehingga Uranus bertingkah aneh. Angka-angka awal itu mungkin tidak mencerminkan keadaan normalnya, namun Uranus tetap menonjol. Jupiter memancarkan 113% lebih panas, Saturnus 139%, dan Neptunus 162%. Karena Neptunus lebih jauh, jarak bukan alasan Uranus lebih dingin. Ada sesuatu yang unik terjadi jauh di dalamnya. Mungkin struktur planetnya berbeda, atau mungkin itu sudah berlalu. Entah bagaimana dia membentuknya dengan cara lain. Benda angkasa aneh lainnya di tata surya kita adalah bulan Io milik Jupiter. Oh, ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa Io punya saudara laki-laki bernama Moon yang bernama EII? Jadi melalui teleskop yang mengamati Jupiter, terkadang Anda bisa melihatnya. Io. Tepat di sebelah Old MacDonald. Hei, menurutku itu lucu. Pokoknya, pada tahun 1979, Voyager 1 melesat melewati Io dan melihat sesuatu yang mencengangkan. Asap vulkanik raksasa menyembur langsung ke angkasa. Ini adalah kali pertama manusia melihat aktivitas vulkanisme aktif di luar bumi. Io tampak liar. Sejak itu, ilmuwan mencoba mencari tahu apa yang membuat bulan kecil ini sangat vulkanik. Selama dekade, salah satu gagasan utama adalah Samudra Hindia menyembunyikan lautan magma global di bawah keraknya. Itu akan menjelaskan mengapa gunung berapi tersebar cukup merata di seluruh permukaan. Seolah-olah mereka bersumber dari satu cadangan batuan cair yang sama, data Galileo NASA bahkan mendukung hal ini pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Magnetometernya menangkap sinyal magnetik aneh yang tampaknya berasal dari lapisan besar yang sangat konduktif secara listrik, pada dasarnya batuan cair. Pada tahun 2011, kesepakatannya adalah bahwa Io berada di atas lautan magma, setebal beberapa puluh mil. Namun kini, teori itu telah dibalikkan sepenuhnya. Pesawat Juno NASA telah mengelilingi Jupiter sejak 2016. Di akhir 2023 dan awal 2024, Juno melintasi Io dari jarak sangat dekat. Tujuannya guna meneliti apa yang terjadi di dalamnya. Juno membawa transponder radio presisi yang ilmuwan gunakan layaknya stetoskop. Gravitasi Io menarik pesawat itu, mengubah sinyal radionya. Dengan memetakan pergeseran ini, tim melihat distribusi massa di dalam Io. Kesimpulannya, tiada lautan magma dangkal di bawah keraknya. Jika ada, Juno pasti mendeteksi distorsi gravitasi saat pasang surut Jupiter membengkokkan bulan tersebut. Namun data menunjukkan tidak ada hal itu. Ini menjadi teka-teki besar bagi ilmuwan planet. Jika tidak ada lautan magma, apa sumber tenaga benda paling aktif secara vulkanik di tata surya ini? Aktivitas Io kemungkinan besar didorong pemanasan pasang surut. Karena orbit Io sedikit memanjang akibat tarikan gravitasi dari bulan-bulan tetangganya, Jupiter terus-menerus menekan dan melepaskan dunia kecil ini. Keraknya bisa naik dan turun hingga setinggi 100 meter. Semua peregangan itu memicu gesekan di dalam bulan tersebut. Pemanasan pasang surut menghasilkan magma. Namun jika magma tidak berkumpul jadi lautan raksasa, mungkin ia tersimpan dalam reservoir kecil di dalam kerak. Di bumi, kamar magma berbeda memasok berbagai tipe gunung berapi. Namun, karena Io tidak memiliki tektonik lempeng, kemungkinan besar ia juga tidak memiliki variasi yang sama. Hasil baru ini tidak sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan adanya lautan magma yang dalam dan terkubur jauh di bawah kerak. Namun jika itu ada, lautan tersebut akan sangat padat dan kaya besi sehingga tidak mudah naik ke permukaan. Pada titik itu, sulit untuk menentukan apakah kita masih bisa menyebutnya lautan magma atau hanya inti yang meleleh. Pada saat yang sama, bulan Jupiter, Europa, juga mengalami pemanasan pasang surut. Namun, panas tersebut menjaga lautan air asin cair di bawah lapisan esnya.
Bulan Saturnus, Enceladus, adalah contoh hebat lainnya. Wahana antariksa Cassini menemukan tanda lautan tersembunyi dan terbang menembus semburan air dari kutub selatannya. Mengapa pemanasan pasang surut memicu lautan air di beberapa bulan, namun lautan magma di Io? Magma lebih ringan daripada batuan padat, sehingga cenderung naik dan meletus dengan cepat alih-alih bertahan dalam satu kolam raksasa. Air di sisi lain lebih berat daripada es, sehingga tenggelam dan terkumpul menjadi lautan yang stabil di bawah kerak. Itulah sebabnya lautan magma sangat sulit untuk dipertahankan, sementara lautan air relatif mudah. Bagaimanapun, meski pemanasan pasang surut kurang efektif membentuk lautan magma, ia sangat efektif membentuk lautan air. Sebagai bahan utama kehidupan, bulan-bulan tata surya seperti Europa dan Enceladus bisa saja menyimpan lingkungan layak huni di bawah kerak es mereka. Io adalah neraka vulkanik, namun ia membantu ilmuwan menemukan lokasi lain untuk mencari kehidupan di tata surya kita. Sekarang, mari kita mendekat ke bumi dan menjelajahi Merkurius. Percaya atau tidak, planet ini dan kue-kue favorit kita punya kesamaan. Keduanya menyusut saat mendingin. Merkurius terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan sejak saat itu, planet ini perlahan-lahan kehilangan panasnya. Saat planet ini mendingin, lapisan batunya menyusut. Sama seperti kue yang retak saat keluar dari oven, Merkurius juga mengalami retakan pada permukaannya. Hal ini tampak sebagai patahan dorong, yaitu retakan raksasa yang mengangkat sebagian permukaan planet untuk memberi ruang bagi bagian dalamnya yang menyusut. Dengan mengamati pengangkatan permukaan ini, para ilmuwan dapat mengetahui seberapa besar Merkurius telah menyusut dari waktu ke waktu. Namun, perkiraan sebelumnya sangat bervariasi, mulai dari kurang dari 1 mil hingga lebih dari 4 mil radius yang hilang. Itu rentang yang cukup besar. Jadi mencari angka yang lebih tepat telah menjadi teka-teki yang berlangsung lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, para peneliti mencoba cara baru untuk mengukur penyusutan Merkuri. Metode lama menggunakan panjang dan tinggi bentang lahan yang terangkat. Namun hasilnya berubah, tergantung pada berapa banyak kesalahan yang Anda hitung dalam kumpulan data. Sedikit patahan membuat jawaban berbeda. Ketidakkonsistenan ini mengacaukan segalanya. Metode baru menghindari masalah itu. Tanpa bergantung tiap patahan, metode ini fokus pada yang terbesar di kumpulannya. Ini seperti melihat retakan kue terbesar untuk memperkirakan seberapa banyak seluruhnya mendingin dan menyusut. Sekarang, peneliti menguji metodenya pada 3 set data berbeda. Satu berisi 5.900 patahan, lainnya 650, dan terakhir cuma 100 patahan. Dan tidak peduli kumpulan data mana yang digunakan, hasilnya tetap konsisten. Merkurius kemungkinan telah menyusut sekitar 1,2 hingga 2,1 mil hanya karena patahan saja. Namun planet ini tidak hanya menjadi lebih kecil karena retakannya. Ilmuwan menggabung penyusutan pendinginan lain ke hasil patahan dan mendapati planet menyusut 3,5 mil sejak terbentuk. Data ini menunjukkan tingkat penyusutan Merkurius sekaligus mengungkap sejarah termalnya. Ini menjelaskan laju pendinginan, perubahan interior, serta reaksi kerak terhadap suhu. Metode ini pun berlaku bagi planet selain Merkurius. Peneliti berpikir metode ini dapat mempelajari tektonik planet lain, seperti Mars dengan patahan permukaan. Tata surya kita bisa saja memiliki lebih banyak planet, dan kita sudah tahu ke-8 planetnya. Tapi ada planet lain yang mampu bertahan setelah tata surya kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Para astronom menggolongkan planet di tata surya ke dalam 3 kategori. Bumi termasuk dalam kategori pertama, atau planet dalam yang berbatu-batu. Di situ ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang mengelilingi matahari. Keempatnya berada di sabuk asteroid utama yang memisahkan Mars dari Jupiter. Planet bongsor ini masuk dalam kategori kedua. Kategori ini ditempati oleh sekelompok planet luar yang juga dijuluki sebagai raksasa gas, termasuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat planet ini punya banyak kandungan es dan gas di sekitar intinya yang diyakini berbatu-batu. Kategori ketiga terletak di luar area planet lokal kita, lebih tepatnya di luar Neptunus. Di situ terdapat planet Katai seperti Pluto, Eris, dan Sedna, serta banyak objek luar angkasa lain yang lebih kecil seperti komet,
Tapi temuan baru menunjukkan kemungkinan besar ada planet yang masih tersembunyi di kegelapan. Selain planet Katai dan objek luar angkasa kecil, mungkin memang ada planet baru. Berdasarkan model yang dibuat oleh para ilmuwan, tepi tata surya kita pernah punya beberapa planet berbatu seukuran Mars atau Bumi. Lama-kelamaan, planet pengembara berbatu ini berinteraksi dengan medan gravitasi raksasa gas kita yang sangat kuat. Semua planetnya kemudian terpental ke orbit yang jauh hingga keluar dari lingkungan kita. Mungkin nggak ya kalau planet seukuran Mars ini masih tetap ada di luar sana? Para ilmuwan telah bikin simulasi untuk mempelajari kemungkinannya. Menurut 50% kejadian, planet ini akan terlontar keluar angkasa saat berinteraksi dengan gravitasi raksasa gas. 50% sisanya menunjukkan planet pengembara berada di dalam orbit yang juga diikuti sejumlah objek dari sabuk Kuiper. Berarti kita cuma perlu mencarinya. Para astronom telah menemukan planet yang paling terisolasi di alam semesta. Saat itu, mereka sedang nyari bintang Katai coklat di tempat jauh atau bintang gagal yang nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena kurang besar. Bintang yang dilahirkan sudah punya bobot berat sehingga gaya gravitasinya juga kuat. Lalu bintang ini tertarik oleh dirinya dan suhu di dalamnya terus naik hingga akhirnya bisa memancarkan cahaya sendiri. Tapi tim tersebut malah mendeteksi planet pengembara CFDD SIR2149. Planet ini kurang lebih berumur 50-120 juta tahun dan suhu di permukaannya setinggi 400 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan suhu bintang, planet ini masih terbilang dingin. Awalnya ilmuwan mengiranya sebagai bintang Katai coklat, tapi umurnya masih sangat muda. Planet tanpa bintang ini melayang-layang di luar angkasa sejauh 130 tahun cahaya dari bumi. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya dan termasuk cukup dekat. Planet kesepian ini termasuk raksasa gas berukuran 4-7 kali lebih besar dari Jupiter. Planet ini kemungkinan telah terlempar dari tata suryanya sendiri karena pengaruh gravitasi atau masuk ke orbit planet lain. Bisa juga karena ia telah menjauh dari bintang induknya. Di tepi tata surya kita, jauh di luar Pluto, ada objek luar angkasa seukuran Pluto, tapi sedikit lebih dingin dan jauh lebih padat. Wujudnya mungkin berupa objek besar berbatu-batu yang diselimuti mantel sedingin es. Inilah planet Katai, Eris. Pluto dan Eris sama-sama menempati sabuk Kuiper atau cincin luas berisi objek luar angkasa di luar Neptunus. Sehari di sana berlangsung selama 25,9 jam, agak mirip dengan di bumi. Tapi jarak Eris ke matahari 3 kali lebih jauh dari Pluto ke sang bintang. 1 tahun di sana berlangsung lebih lama, yaitu sekitar 557 tahun di bumi. Permukaan Eris sangat cerah dan dingin. Planet Katai ini juga termasuk objek paling reflektif di tata surya karena bisa memantulkan lebih dari 95% cahaya matahari yang mengenainya. Di area yang lebih jauh lagi, ada Super Saturnus J1407b. Planet yang ukurannya lebih besar dari Jupiter dan Saturnus ini termasuk eksoplanet atau planet yang mengitari bintang induk selain matahari. Super Saturnus berjarak 434 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Centaurus. Inilah satu-satunya eksoplanet yang diketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Planet ini juga punya sistem cincin yang besar, bahkan 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Totalnya ada lebih dari 30 cincin yang masing-masing berdiameter puluhan juta kilometer. Di sela-sela cincin ini terdapat celah dan mungkin di situ ada sejumlah satelit menarik alias eksobulan. Kalau Super Saturnus ini bertukar tempat dengan Saturnus biasa, cincinnya akan sangat mendominasi angkasa kita. Cuma dengan mendongak kita akan langsung melihatnya. Pemandangan ini akan sangat menakjubkan karena ukurannya akan jauh lebih besar dari bulan purnama. Para ilmuwan sudah nemu ribuan planet di luar tata surya kita. Sebagiannya bisa sepadat besi, tapi sebagian lainnya sangat ringan. Lalu ada juga planet panas GJ1214b yang ukurannya lebih besar dari bumi dan lebih kecil dari Uranus. Jaraknya 4 tahun cahaya dari kita di rasi bintang Ophiuchus.
Planet berair ini diselimuti atmosfer tebal yang diameternya 2,7 kalinya bumi. Bobotnya sendiri hampir 7 kali lebih berat dari planet kita. Kemungkinan besar planet ini terbentuk di area yang jauh dari bintangnya. Di situ kemungkinan juga banyak mengandung es cair. Tapi kemudian GJ1214b bermigrasi ke tempatnya sekarang. Karena suhu permukaannya sekitar 230 derajat Celcius, planet ini terlalu panas untuk ditinggali. Batuan di situ juga jauh lebih sedikit dan perairannya jauh lebih luas. Gimana rasanya ya hidup di planet tanpa daratan kayak gini? Seluruh permukaannya diselimuti lautan. Tekanan dan suhu tinggi di situ membuat airnya super cair serta esnya super panas. Di planet ini juga ada materi eksotis yang nggak bisa kita lihat di bumi. Gliese 436b adalah eksoplanet seukuran Neptunus, berjarak 30 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Leo. Planet ini mengorbit penuh bintangnya selama lebih dari 2 hari dengan melawan hukum fisika. Gliese 436b mengorbit bintangnya Gliese 436 yang lebih kecil, lebih dingin, dan lebih redup dari matahari kita. Jaraknya 15 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Kalau dengar kata es, mungkin kamu akan ngebayangin minuman dingin yang dikasih es batu. Tapi permukaan es di planet ini nggak dingin sama sekali, karena suhunya mencapai 526 derajat Celcius, jauh di atas titik leburnya. Meski begitu, esnya tetap berwujud padat dan panas. Hal ini disebabkan oleh gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini menekan uap air di atmosfer menjadi es padat. Tekanan di situ nggak bisa bikin esnya mencair, meskipun suhu permukaannya super ngebul. Sekarang coba deh bayangin kamu lagi ada di planet misterius. Tiba-tiba di situ mulai turun hujan, safir, dan ruby. Eksoplanet jauh HATP7b adalah raksasa gas yang jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Cygnus. Planet ini 16 kali lebih besar dari bumi dan memiliki cuaca unik disertai badai kencang. Hujan di situ berupa ruby dan safir. Saat malam hari, atmosfernya dipenuhi korundum atau permata mineral yang terbuat dari bahan mirip safir dan ruby. Awan korundum bisa menciptakan pemandangan yang sangat cantik. Permukaan planet ini diterpa angin kencang yang sering berubah menjadi badai kuat, lalu menggerakkan banyak kumpalan awan ke seisi planet. Planet ini memang nggak bisa dihuni, tapi mungkin seru juga ya kalau ada yang datang ke sana kemudian ngambil beberapa bongkah permata. Cuacanya sangat ekstrim dan suhunya melebihi 2500 derajat Celcius. Venus aja yang menjadi planet terpanas di tata surya kita itu cuma bersuhu 475 derajat Celcius. Di hamparan ruang angkasa, kamu bisa melihat titik biru kecil dan cantik di antara kegelapan. Inilah eksoplanet HD 189733b yang terletak 63 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Vulpecula. Tapi planet ini jauh lebih panas dan lebih besar dari bumi, kira-kira seukuran Jupiter. Kala revolusinya selama 2,2 hari di bumi. Orbitnya sangat dekat, hingga posisi planet ini kemungkinan besar nggak bisa berubah. Akibatnya, cuma satu sisinya aja yang menghadap ke bintangnya, sama seperti bulan kita yang cuma nunjukin satu sisinya menuju bumi. Kondisi cuaca di situ sangat ekstrim. Anginnya bertiup hingga 8.700 km per jam, atau 7 kali lipatnya kecepatan suara. Kalau di bumi, angin terkencangnya cuma sampai 370 km per jam. Tapi nggak cuma itu aja, tetes hujan di situ nggak berasal dari air, tapi dari kaca cair. Awannya terbuat dari silikat dan partikel atom. Keduanya merupakan elemen utama yang bikin planetnya berwarna biru kobalt. Jadi warnanya nggak dihasilkan dari lautan seperti bumi kita. Bumi pernah berwarna ungu, tapi Ya, jadi planet dengan 2 matahari seperti Tatooine dari Star Wars dulu terdengar seperti fantasi belaka. Selama puluhan tahun, para ilmuwan percaya sistem ini terlalu tidak stabil untuk ada. 2 bintang yang menarik sebuah planet seharusnya melontarkannya ke luar angkasa atau menjatuhkannya ke salah satu matahari. Namun, ternyata alam semesta punya aturan sendiri. Astronom menemukan planet yang tenang mengorbit 2 bintang seolah hal biasa. Planet ini lebih dekat dengan bintang induknya dibanding planet lain dalam sistem biner yang pernah dilihat astronom.
Nah, pencitraan langsung berarti mereka melihat cahaya planet itu bukan hanya bayangannya. Seluruh sistem ini berjarak sekitar 446 tahun cahaya. Jadi cahaya yang kita lihat hari ini berangkat sebelum manusia membangun kota modern. Monster luar angkasa ini kira-kira 6 kali masa Jupiter. Dan yang lebih mengejutkan, planet ini baru berusia sekitar 13 juta tahun. Itu terdengar sangat tua sampai Anda melihat gambaran yang lebih luas. Bumi berusia sekitar 4,6 miliar tahun, yang membuat planet ini pada dasarnya bayi yang baru lahir dalam istilah kosmik. Dua matahari dari monster ini saling mengorbit dengan sangat cepat dan menyelesaikan satu putaran penuh hanya dalam 18 hari bumi. Itu berarti gravitasi mereka terus berubah, menarik ruang di sekitar mereka seperti mesin cuci kosmik. Meski begitu, planet ini tetap terkunci di jalurnya sehingga butuh 300 tahun bumi untuk menyelesaikan satu orbit. Jadi tidak ada yang sepenuhnya mengerti bagaimana planet ini terbentuk pada awalnya. Saat dua bintang saling mengorbit sedekat ini, gravitasi mereka biasanya mencabik-cabik materi pembentuk planet sebelum sesuatu yang besar terbentuk. Ilmuwan baru menemukan beberapa lusin planet seperti ini sejauh ini, dan itu belum cukup untuk menyusun cerita lengkapnya. Untuk memecahkan misteri ini, mereka butuh lebih banyak data. Temuan menarik lainnya adalah planet yang tergang gravitasi hingga berbentuk lemon, bukan bola. Planet ini sangat berbeda dengan dunia biru hijau tenang yang biasa kita lihat di film-film luar angkasa. Dia mengorbit sebuah pulsar yang pada dasarnya adalah mayat sebuah bintang. Saat bintang masif mati, ia runtuh menjadi objek yang sangat padat yang berputar sangat cepat dan memancarkan radiasi seperti mercusuar kosmik. Berada di dekat salah satunya berarti berakhir sudah bagi benda padat apapun, namun planet ini tetap bertahan, meski nyaris tidak. Gravitasi meregangkannya, menarik lebih kuat pada sisi yang menghadap pulsar daripada sisi jauhnya, seperti permen karet kosmik. Dan disinilah segalanya menjadi sangat meresahkan. Saat para ilmuwan menganalisis atmosfer planet ini, mereka tidak menemukan air atau oksigen. Mereka menemukan helium dan karbon murni. Tanpa awan, tanpa lautan, tanpa peluang adanya kehidupan. Menurut semua yang kita ketahui tentang pembentukan planet, dunia ini seharusnya tidak ada sama sekali. Jadi ini mungkin bukan planet dalam pengertian normal. Ini bisa jadi inti bintang yang terkoyak, meninggalkan sesuatu yang terjebak di antara planet dan mayat bintang. Itu tren yang cukup menakutkan. Batas antara planet dan bintang semakin tidak jelas. Dan bicara soal yang menakutkan, kenalkan yang satu ini. Sistem ini berada di sekitar dua bintang Katai merah. Kedua bintang ini saling mengorbit pada jarak yang mirip dengan jarak Jupiter dari matahari. Ilmuwan menemukan dua planet seukuran bumi dan mungkin yang ketiga di dekat bintang itu. Satu planet mengorbit hanya dalam 2 hari, yang lain butuh sekitar 3,5 hari. Planet kandidat itu mengorbit bahkan lebih cepat lagi. Sebagai gambaran, planet-planet ini berjarak kurang dari 2 juta mil dari bintangnya. Bulan Neba berjarak sekitar 1/4 juta mil dari bumi, jadi ya, dunia-dunia ini sangat dekat. Saat mereka menggabungkan data dari teleskop luar angkasa dan darat, para astronom menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang benar-benar baru, planet yang transit atau melintas di depan kedua bintang. Kebanyakan planet dalam sistem bintang ganda hanya mengorbit satu bintang, dan susunan ini seharusnya tidak bertahan lama menurut hukum fisika. Tapi planet-planet ini tetap ada, dengan tenang melanggar aturan tersebut. Jadi yang satu, ini membuktikan bahwa pembentukan planet bekerja dengan cara yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Dan luar angkasa jelas senang mengacaukan ekspektasi kita. Sekarang mari kita tingkatkan kengeriannya sedikit lagi. Para astronom membuat peta 3 dimensi pertama dari sebuah planet di luar tata surya kita. Dan bukan sembarang planet, yang satu ini sangat panas, hingga benar-benar mencabik-cabik molekul air. Saat planet itu bergerak di belakang bintangnya, James Webb mengamati perubahan kecil pada cahaya bintang pada warna atau panjang gelombang yang berbeda. Beberapa warna diserap oleh uap air, yang lainnya tidak. Dengan menyatukan semua info itu, para ilmuwan mengetahui suhu pada ketinggian dan lokasi yang berbeda di atmosfer planet tersebut, dan begitulah cara mereka mengetahui bahwa bagian dari atmosfernya memanas hingga hampir 5.000 derajat Fahrenheit, lebih panas dari lava cair. Planet yang sangat panas ini berjarak sekitar 400 tahun cahaya dan beratnya sekitar 10 kali lipat dari Jupiter. Ia melesat mengelilingi bintangnya hanya dalam waktu 23 jam. 1 tahun di sana pada dasarnya adalah 1 hari, dan karena jaraknya sangat dekat, suhunya menjadi sangat tinggi.
Angin berusaha mentransfer panas ke sekitarnya, tapi gagal total. Atmosfer WASP-B minim air dan justru kaya karbon monoksida. Astronom dulu percaya air seharusnya banyak di atmosfer planet raksasa. Dunia ini membuktikan bahwa air adalah pilihan, bukan jaminan. Sekarang dunia magma adalah bukti sempurna lainnya untuk hal itu. Ada sekelompok besar planet yang disebut sub-Neptunus, planet yang lebih besar dari bumi tapi lebih kecil dari Neptunus. Untuk sementara waktu, beberapa ilmuwan berharap dunia-dunia ini adalah planet Hycean yang tertutup samudra air atau es yang dalam, terbungkus dalam atmosfer yang tebal. Salah satu contoh terkenalnya adalah K218. Atmosfernya menunjukkan metana dan karbon dioksida, tapi hampir tidak ada amonia. Tapi ternyata lava juga melarutkan amonia, jadi hilangnya amonia sama sekali tidak membuktikan adanya air. Itu bisa berarti planet tersebut memiliki samudra magma global sebagai gantinya. Para peneliti memodelkan bagaimana planet-planet ini memanas, mendingin, dan berevolusi seiring waktu. Mereka mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah planet-planet ini pernah cukup dingin untuk berhenti menjadi dunia lava? Dan jawabannya adalah hampir tidak pernah. Saat mereka menguji ribuan sub-Neptunus yang diketahui, mereka mengatakan hampir semuanya kemungkinan adalah dunia lava, bukan dunia air. Sederhananya, planet-planet ini tidak menghirup uap air, mereka menghirup uap batu. Atmosfer mereka berasal dari magma yang mendidih, bukan penguapan samudra, dan itu mengubah segalanya. Banyak dunia yang dulu kita labeli mungkin layak huni berubah menjadi pemandangan neraka saat Anda menghitung angkanya dengan jujur. Dan itu berarti luar angkasa tidak menyembunyikan klon bumi, melainkan memproduksi masal tungku dan jenis monster lainnya. Ambil contoh si jagoan ini, jaraknya hanya sekitar 64 tahun cahaya, yang sangat dekat dalam istilah kosmik dan merupakan Jupiter panas terdekat dengan bumi. Dari jauh ia terlihat menakjubkan. Kelereng biru tua yang mulus mengapung dengan damai di luar angkasa, tapi warna itu menyembunyikan sesuatu yang benar-benar brutal. Di planet ini, hujan kaca turun secara menyamping. Angin menderu melintasi atmosfer dengan kecepatan sekitar 5.400 mil per jam. Cukup cepat untuk mencabik-cabik apapun seketika. Warna biru berasal dari partikel kecil silikat, bahan pembuat kaca, yang melayang di udara. Suhu permukaan planet mencapai sekitar 2.400 derajat Fahrenheit, cukup panas untuk melelehkan batu. Panas itu mengubah silika tersebut menjadi serpihan kaca mikroskopis yang mencambuk planet ini seperti alat semprot pasir di seluruh dunia. Berdiri di sana tidak akan terasa sakit. Anda tidak akan bertahan cukup lama untuk merasakannya. Lalu ada planet tergelap yang pernah ditemukan. Ia memantulkan kurang dari 1% cahaya yang mengenainya. Yaya lebih gelap dari batu bara, lebih gelap dari cat hitam. Cahaya menghilang begitu saja ke dalamnya, tidak semua planet mempedulikan bintang sama sekali. Astronom menemukan planet pengembara, dunia yang terlempar dari sistemnya. Planet kesepian ini hanyut di angkasa yang gelap gulita, membeku tanpa matahari terbit lagi. Kini, semua ini membuktikan alam semesta kita tidak dirancang untuk kehidupan. Hidup bertahan meski tanpa alam semesta, bukan karenanya. Bumi tidaklah umum. Ya beruntung, kita baru berada di awal era penemuan ini. Setiap tahun teleskop baru memperjelas gambaran itu, dan gambaran itu pun menjadi semakin aneh. Makin jelas kita memandang alam semesta, makin tak mirip imajinasi kita, inilah kenyataan paling meresahkan. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita.
Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1/250%, yang jauh lebih baik daripada 1/10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap.
Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh, seperti planet Katai, komet, dan bulan, mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana, dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang, karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas. Dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius.
Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu.
Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zechariah Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Bumi super baru telah ditemukan oleh para astronom dan ini cukup menarik. Planet yang disebut TOI 715b ini memiliki ukuran sekitar 1,5 ukuran bumi dan karena itulah planet ini disebut sebagai bumi super. Jaraknya juga relatif dekat dengan kita dari segi ruang angkasa, hanya berjarak 137 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, sebagian besar eksoplanet berjarak ratusan tahun cahaya dan semua hal yang menarik seperti lubang hitam dan nebula biasanya berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mungkinkah tempat ini layak huni? Zona layak huni adalah perkiraan di mana sebuah planet memiliki kondisi yang tepat untuk air dalam wujud cair. Inilah yang kita sebut sebagai jarak dari bintang, di mana temperatur di planet tersebut seharusnya cukup baik dan air harus tetap berada dalam wujud cair di permukaannya. Ini tidak terlalu akurat karena bergantung pada banyak faktor seperti tipe bintang, seberapa reflektif planet tersebut, ukuran planet, dan lain-lain. Selain itu, berada di zona ini saja tidak cukup bagi air untuk bisa berada di sana. Planet ini juga membutuhkan atmosfer yang tepat dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita menemukan definisi yang lebih ketat di tahun 2014, zona layak huni konservatif. Ini adalah istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan kandidat terbaik yang memiliki air dalam wujud cair. Kalau tidak, kita akan mendapatkan terlalu banyak planet yang berpotensi layak huni yang sebenarnya tidak layak huni sama sekali. CHZ didasarkan pada seberapa banyak energi yang diperoleh planet dari bintangnya dibandingkan dengan bumi. Jika sebuah planet batuan mendapatkan antara 40 hingga 85%, maka planet tersebut dianggap berada di CHZ tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari bintang induknya. Planet-planet seperti ini punya peluang lebih besar untuk bisa dihuni. Dan ya, TOI 715b terletak di sana. Bumi super ini mengorbit bintang tipe M yang juga disebut Katai Merah. Bintang ini jauh lebih kecil serta lebih dingin daripada matahari, sekitar 1/4 ukuran dan massa matahari. Tapi jika planet tersebut berada di zona layak huni, maka planet tersebut merupakan pilihan yang lebih baik untuk kehidupan. Katai Merah bisa hidup lebih lama dibanding matahari, si Katai Kuning. Artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk membentuk makhluk-makhluk kecil di planetnya. Dan Katai Merah ini memang lebih tua dari bintang kita. Matahari berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan bintang ini berusia 6,6 miliar tahun, kurang lebih beberapa ratus juta tahun. Bintang ini tidak memiliki banyak aktivitas magnetik, jadi tidak berbahaya. Bintang ini tidak berpijar seperti Katai Merah yang lebih muda. Suaranya bisa sangat kuat dan bahkan bisa melukai planet dengan menghilangkan atmosfernya. Meskipun beberapa planet di sekelilingnya memiliki atmosfer yang lebih tipis, tapi sepertinya milik Katai Merah ini sudah habis. Katai Merah inilah yang menjadi tempat kita mencari planet yang bisa mendukung kehidupan saat ini.
Bumi super kita berada sangat dekat dengan bintangnya, mengelilingi bintang hanya dalam waktu 19 hari. Karena bintangnya kecil dan jaraknya sangat dekat, planet yang melintas di depan bintangnya sering terjadi dan tampak sangat jelas. Hal ini memudahkan teleskop seperti James Webb untuk mempelajari atmosfernya tanpa perlu waktu yang lama. Berbicara tentang teleskop antariksa James Webb, teleskop ini membawa kita ke era baru dalam memahami planet-planet jauh di luar tata surya. Bayangkan kita bisa melihat gas apa yang menyusun udara di planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya. James Webb akan membantu kita menemukan planet yang bisa mendukung kehidupan. Saat ini, para astronom sedang mencari tahu apakah TOI 715b memiliki atmosfer. Jika ya, atmosfernya mungkin lebih mudah dikenali dibandingkan planet yang lebih kering dan lebih padat. Kita mungkin akan semakin bersemangat karena planet ini akan tampak seperti tempat yang baik untuk kehidupan. Selain itu, mungkin ada planet lain di sistem ini yang juga berada di zona layak huni. Kita tidak yakin apakah planet itu benar-benar ada. Planet itu hanya sebuah kandidat dengan nama yang aneh. Tapi kalau memang benar ada, planet itu akan seukuran bumi. Selain itu, planet itu juga akan menjadi planet terkecil di zona layak huni yang pernah terlihat oleh teleskop TESS. Hal keren lainnya dari TOI 715b ini, ia tidak hanya memiliki air di atasnya, tetapi juga merupakan sebuah dunia air. Planet samudra adalah jenis planet yang memiliki lautan yang menutupi permukaannya atau memiliki lautan di bawah permukaan. Planet ini mungkin tidak memiliki banyak daratan kering karena airnya bisa menutupi semuanya. Kadang-kadang seluruh planet bisa diselimuti cairan lain seperti lava atau amonia. Untuk planet-planet di luar tata surya kita tidak bisa melihat air di permukaan secara langsung dengan teknologi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, para ilmuwan mencari uap air di atmosfer sebagai petunjuk bahwa mungkin ada air cair di bawahnya. Tentu saja kita ingin tahu apakah planet-planet tersebut bisa memiliki kehidupan. Semoga saja bukan dalam bentuk monster seperti Leviathan ya. Model yang kita buat menunjukkan kalau planet yang memiliki lautan mungkin cukup umum di galaksi kita. Artinya mungkin ada banyak dunia samudra di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bagian yang paling menarik dari TOI 715b ini, ia berada dalam apa yang disebut celah radius planet kecil. Kalau kita menyusun planet-planet dalam sebuah barisan, maka akan ada planet yang lebih besar dan lebih kecil dari bumi. Tapi tiba-tiba ada celah di antara planet-planet yang ukurannya 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari bumi. Di manakah planet-planet itu? Celah ini menarik bagi para ilmuwan karena memberitahu kita tentang bagaimana planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Bukan berarti planet tidak terbentuk dalam rentang ukuran ini. Planet-planet itu sebenarnya terbentuk dengan ukuran yang lebih besar dan kemudian kehilangan sebagian masanya seperti balon yang mengempis secara bertahap. Mungkin hal itu terjadi karena cara planet-planet itu mengorbit bintangnya dengan bintang meniupkan sebagian masanya ketika mereka menari-nari mengelilingi bintang seperti yang dilakukan matahari dengan gas dari ekor komet. Celah ini menyimpan banyak misteri dan planet-planet seperti bumi super baru adalah petunjuk yang bisa membantu kita menguaknya. Kita tidak yakin apakah planet-planet itu ada di sekitar Katai Merah. Mungkin yang diketahui adalah seberapa padat planet-planet tersebut, bukan ukurannya. Jadi mempelajari planet yang baru ditemukan ini menjadi lebih menarik karena akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang jauh dan planet-planetnya. Nah, aku tadi telah menyebutkan TESS. TESS adalah Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA, telah berada di luar angkasa selama 6 tahun dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. NASA meluncurkan TESS karena kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain, terutama berkat teleskop Kepler. Tapi Kepler kebanyakan menemukan planet-planet besar, belum tentu seperti bumi. Kita memutuskan untuk memfokuskan TESS menemukan planet-planet yang lebih kecil dan seukuran bumi di sekitar bintang-bintang terang di dekatnya. Sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dengan teleskop-teleskop di masa depan.
Begini cara kerjanya. Kamera mengamati bintang, mencari perubahan kecerahannya, dan jika kecerahannya tiba-tiba turun selama beberapa saat, kemudian kembali naik, itu bisa berarti ada planet yang melintas di depannya. Tapi bintang juga bisa meredup karena alasan lain, misalnya bintang terbakar atau memiliki bintik-bintik gelap di permukaannya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan data ini. Mungkin kita semua pernah membayangkan bagaimana rasanya hidup di planet lain. Aku pun pernah memikirkan soal itu, atau mungkin membayangkan berinteraksi dengan makhluk lain yang tinggal di luar angkasa. Sekarang ini pemikiran semacam itu terdengar seperti bagian dari buku fiksi ilmiah, tapi di masa depan pindah secara permanen ke planet lain mungkin akan menjadi hal yang wajib dilakukan. Bayangkan bintang di tata surya kita sebagai baterai, miliaran tahun dari sekarang, energinya akan habis. Tanpa cahaya dan kehangatannya, tidak mungkin ada kehidupan di bumi. Kalau sudah begini, semoga saja manusia di masa depan sudah menemukan tempat lain untuk ditinggali. Untungnya ada kabar baik. Baru-baru ini, para ilmuwan NASA mengumumkan penemuan planet baru yang mungkin bisa menopang kehidupan. Mereka menamainya TOI 700e. Planet ini kira-kira seukuran bumi dan berlokasi di wilayah antariksa yang oleh para ilmuwan diperkirakan memiliki air dalam wujud cair yang sangat penting untuk perkembangan kehidupan. Planet ini bukan satu-satunya, di dekatnya ada planet lain yang menjanjikan yang mereka namai TOI 700d. Tapi yang satu ini berada lebih jauh dari bintang induknya karena jaraknya yang jauh dari sumber cahaya utama. Planet D berada di area khusus yang disebut zona layak huni konservatif. Sederhananya, para ilmuwan gak begitu yakin bisa ada kehidupan di planet ini, tapi mereka gak menutup kemungkinannya. Planet E berada di zona optimis yang berarti ada kemungkinan planet ini memiliki air dan bahkan atmosfer. Hei, setidaknya kita punya pilihan kan? Kedua planet ini berada di sistem tata surya yang hanya berjarak 100 tahun cahaya dari bumi yang tergolong dekat untuk ukuran ruang angkasa. NASA menemukan kedua planet ini dengan mengamati cahaya dari bintangnya dan mengukur pergerakannya ketika planet melintas di depannya. Ini adalah kali pertama NASA menemukan sistem tata surya dengan banyak planet yang mungkin memiliki kehidupan. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet dan mereka menduga setidaknya masih ada 10.000 lagi. Para ahli di NASA sedang mencari cara untuk mengetahui apakah ada di antara planet-planet itu yang bisa menopang kehidupan. Tapi mereka juga mengatakan kita mungkin akan menemukan bentuk kehidupan yang gak terduga dan harus terbuka pada kemungkinan-kemungkinan lain. Itu karena kita hanya tahu bentuk kehidupan yang ada di bumi. Sejauh ini semuanya memang terdengar menarik, tapi jangan langsung berkemas dulu ya. Meskipun planet-planet baru ini terdengar menarik, tapi masih ada satu masalah, yaitu cara menuju ke sana. Para ilmuwan telah meneliti selama beberapa dekade tentang bagaimana manusia bisa tinggal di luar angkasa dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Sejarah membuktikan ini bukanlah tugas mudah. Pada tahun 1962, John Glenn menjadi orang pertama Amerika yang mengorbit planet kita. Untuk mengitari bumi sebanyak 3 kali, dia harus melalui persiapan teknis dan fisik selama berbulan-bulan. Sekarang ini, teknologi canggih membantu kita mempelajari Mars dengan lebih baik. Dan para ilmuwan sudah mengetahui bahwa ada air dan material di planet merah ini yang mungkin berguna bagi manusia. Temuan ini memunculkan ide untuk mengirim manusia ke Mars untuk tinggal di sana sebagai permulaan. Misi berawak pertama ke Mars dijadwalkan pada akhir tahun 2030-an atau awal tahun 2040-an kalau semua berjalan lancar. Rencananya ini akan jadi perjalanan pulang pergi. Tapi, meski NASA mampu merencanakan semuanya dengan matang sekalipun, perjalanan pulang pergi ini masih akan memakan waktu sekitar 500 hari. Itu semua tergantung pada posisi Mars dan Bumi dalam orbitnya saat mengelilingi matahari.
Salah satu masalah terbesar tinggal di Mars adalah gravitasi. Sebagai permulaan, para astronot akan tiba di planet merah setelah berbulan-bulan hidup dalam gravitasi mikro. Artinya mereka butuh banyak waktu untuk memulihkan kondisi fisik sebelum bisa mulai menjelajah. Hal ini karena hidup dalam kondisi gravitasi mikro sangat mempengaruhi tubuh manusia. Ini bisa menyebabkan berkurangnya massa tulang dan otot, serta pergeseran pergerakan normal cairan tubuh yang cenderung mengarah ke atas. Kondisi ini bisa menyebabkan tekanan pada mata dan bahkan masalah pada penglihatan. Tapi Mars ada di tata surya kita, bagaimana dengan planet-planet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya? Jawabannya masih diperdebatkan. Kedengarannya keren ya, bisa bepergian dengan sangat cepat seperti kecepatan cahaya. Tapi sejauh ini, para ilmuwan meyakini kalau hal tersebut mustahil. Kita bisa membuat pesawat yang bergerak melebihi kecepatan suara, yaitu pesawat supersonik, tapi itu tidak sama, bahkan perbedaannya sangat signifikan. Cahaya sekitar 1 juta kali lebih cepat daripada suara. Bepergian dengan kecepatan cahaya berarti kita bisa pergi dari bumi ke bulan dalam waktu 1 detik. Atau dari Los Angeles ke New York dalam waktu kurang dari 1 kedipan mata. Tapi apa yang menghambat kita? Ada yang bilang kendalanya energi. Mungkin saja kita bisa membuat sesuatu bergerak sangat cepat, tapi itu akan butuh energi yang sangat besar. Dalam hal ini, para insinyur perlu menemukan cara baru untuk membuat benda bergerak di luar angkasa. Saat ini, roket menggunakan bahan bakar yang mirip dengan bensin untuk mobil, tapi itu kurang efisien untuk perjalanan ke luar angkasa. Cara lain untuk menggerakkan pesawat antariksa adalah dengan menggunakan tenaga listrik atau magnet. Salah satu ide menjanjikan adalah menggunakan layar surya yang berbentuk seperti selembar plastik besar dan tipis yang bisa digerakkan melintasi antariksa oleh sinar matahari. Beberapa wahana antariksa sudah menggunakan layar surya dan para ilmuwan meyakini wahana tersebut bisa melaju hingga 10% kecepatan cahaya. Jika planet-planet lain di tata surya ternyata tidak bersahabat dan kita nggak bisa menciptakan pesawat antariksa yang bisa bergerak cukup cepat, kita masih punya pilihan. Opsi rahasia C. Opsi ini pertama kali diusulkan oleh seorang ilmuwan yang menulis studi menarik tentang sejenis planet khusus. Studi ini menyatakan kita mungkin nggak butuh pesawat antariksa untuk menjelajah dan menghindari masalah di planet kita. Kita bisa menggunakan planet yang tidak mengorbit bintang atau yang disebut sebagai planet pengembara. Oh, alih-alih mengelilingi bintang, planet-planet ini melayang-layang sendirian di antariksa dan melakukan aktivitasnya sendiri. Begini gambarannya. Pindah ke Mars itu seperti pindah ke rumah dengan perabotan lengkap. Betapapun bagusnya rumah itu, kamu tetap harus beradaptasi kan? Kamu harus membiasakan diri dengan banyaknya cahaya yang masuk melalui jendela setiap hari, serta naik turun tangga untuk ke ruang tamu. Pindah ke planet pengembara berarti kita harus mulai dari awal membangun rumah kita sendiri dari nol yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Planet yang melayang bebas biasanya dianggap dingin, gelap, dan gak cocok untuk kehidupan. Tapi jika ada sumber daya di bawah tanah, itu bisa membantu. Planet-planet ini memiliki gravitasi permukaan yang stabil, ruang yang luas, dan sumber daya. Planet-planet ini juga bisa menyediakan air dan perlindungan dari radiasi luar angkasa. Jika kita menjadi peradaban yang cukup maju, kita mungkin bisa mengendalikan planet ini dan bahkan menciptakan jenis energi baru. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana kita bisa menemukan planet pengembara seperti itu? Sulit untuk